Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 18. Kedatangan Arga. Arga mendengus kesal. Namun ia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Raihan adalah benar. Dia merasa bodoh karena telah mempertahankan tuduhan bahwa Anjani berselingkuh dengan gigolo yang ada di depannya. Aku mengakui, Ratu memanfaatkan kebodohanku. Wanita itu lebih gila daripada aku. Dia menghabiskan uang hanya untuk menyewa orang sepertiku sebagai pemuas nafsunya. Apa yang kau tahu? Mengapa dia melakukan itu? Suaminya tak pernah ingin bersentuhan dengannya. Dia merasa terhina. Dia ingin membuktikan pada suaminya bahwa dia bisa mendapatkan lelaki lebih baik untuk memanaskan ranjangnya. Ucap Raihan. Kalian sama-sama menjijikkan, ujar Arga. Ya, aku menjijikkan. Tapi hingga saat ini, aku tidak pernah melukai wanita. Terlebih dalam bentuk fisik, balas Raihan. Kau mencoba untuk mencemoohku, bukan? Kata Arga. Mengapa aku harus berbicara dengan iblis sepertimu? Apakah kau merasa terganggu? Pulanglah dan periksa dirimu sendiri. Jangan terburu-buru menemui Anjani jika kau tidak ingin situasi seperti tadi terulang. Dia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka hatinya, ucap Raihan. Apakah lukanya belum sembuh? Aku bisa membawanya ke dokter, kata Arga khawatir. Teringat saat ia tanpa sengaja melukai istrinya. Tuhan. Dia benar-benar tidak berpikir, gumam Raihan kesal. Bukan luka pada tubuhnya yang kumaksud, luka di hatinya, jelas Raihan. Ya, aku telah melukainya sangat dalam, kata Arga. Dan seharusnya, jangan memaksa dia untuk memaafkanmu. Semuanya masih sulit baginya, ucap Raihan. Arga menghela nafas panjang. Kini ia menyadari bahwa ia takut kehilangan. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia mulai mencintai istrinya. Arga bangkit dan menatap Raihan tajam, seolah baru ingat bahwa laki-laki di hadapannya adalah pesaingnya. Ku ingatkan kau, jangan sekali-kali mendekati istriku, ancam Arga. Aku tak bisa. Ada alasan tertentu kami harus bertemu. Jawaban samar Raihan hanya membuat amarah Arga semakin memuncak. Jika begitu, kau brengsek, bentak Arga. Jika itu yang kau mau, pukullah aku. Pilih saja bagian mana yang ingin kau pukul, kata Raihan dengan sikap pasrah, seakan mengharapkan pukulan dari Arga. Kau, Arga mendorong tubuh Raihan hingga terhuyung ke belakang, tetapi ia menghentikan diri sebelum memukulnya. Ia tahu jika ia memukul Raihan, laki-laki itu akan mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mendekati istrinya. Setelah sampai di rumah, Randika meletakkan motornya dan masuk ke dalam. Hei, Dik, bukankah kamu seharusnya di kampus? Kok pulang begitu cepat? Tanya Anjani yang sedang duduk bersama ibunya. Nggak ada jadwal kok. Tadi Randika pergi sebentar ke bengkel dan ketemu sama Kak Raihan. Dia menawarkan untuk membuka bengkel di ruko dekat toko roti milik Mbak. Ucap Randika. Anak itu memang baik ya. Ganteng, kaya, dan baik lagi. Kalau ibu punya anak perempuan lagi, mungkin mau dijodohkan sama dia, ujar Bu Ningsih. Sepertinya Randika yang sedang dicarikan jodoh. Kok malah mikirin anak orang, Bu? Gumam Randika pada ibunya yang terus memuji Raihan sejak mereka bertemu. Tanganmu kenapa merah-merah begitu, Dik? Sepertinya ada luka ya. Ayo, Mbak obati, ucap Anjani yang melihat tangan Randika terluka. Gak apa-apa, Mbak, hanya luka kecil saja. Tadi kena kunci saat sedang memperbaiki motor. Bohong Randika. Ia tidak ingin menceritakan bahwa ia baru saja bertemu dengan Arga. Sekarang, antar Mbak pulang. Sudah sore. Kasihan Dharma kalau pulangnya terlalu larut, pinta Anjani. Tapi, Randika mau mandi dulu sebentar ya, karena harus pulang ke rukokan, ucap Randika. Baiklah, tapi cepat ya, jawab Anjani sambil memandang tajam adiknya. Pertanyaan Randika pasti akan memancing pertanyaan lebih lanjut dari ibunya. Loh, kenapa pulang ke ruko? Kenapa tidak pulang ke rumah suamimu? Tanya Bu Ningsih. Anjani menghela nafas. Benar dugaannya. Ibunya pasti akan menanyakan hal itu.
Ibu tahu kan, Anjani sedang memulai usaha. Meskipun akan sedikit memakan waktu, tapi jika semuanya berjalan baik, semuanya akan kembali normal. Anjani pergi juga atas izin dari Mas Arga. Dia mendukung sepenuhnya. Jadi, Anjani tidak berbohong. Karena Anjani pergi juga karena permintaan suaminya. Arga sendiri tidak ingin lagi melihat Anjani. Jelas Anjani. Dia benar, Bu. Arga mengizinkan mereka pergi dan Arga sangat menyesalinya. Dia sangat kesepian hidup sendiri di apartemennya. Jika diizinkan, biarkan Arga yang mengantar mereka ke ruko. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat didambakan oleh Anjani. Namun, juga suara yang tidak ingin didengarnya pada saat ini. Jika bisa, Anjani ingin pergi dari sana sekarang juga. Ia belum siap untuk bertemu dengan suaminya. Namun, ia mencoba untuk menyembunyikannya dari ibunya. Mas Arga, lirih Anjani. Anjani masih ragu untuk berbalik menghadap suara itu. Ia masih berdiri dengan punggung menghadap pintu masuk rumah. Dharma masih terdiam di pelukan ibunya. Loh, nak, apa yang terjadi pada wajah Mas Arga? Kenapa ada memar seperti itu? Suara ibu Anjani membuat Anjani tersentak. Suaminya terluka. Anjani menguatkan hatinya untuk melihat kondisi Arga. Dan memang benar, terdapat beberapa luka di wajah suaminya. Anjani melihat bagaimana wajah yang sebelumnya penuh kebencian berubah menjadi penuh kelembutan. Ada kegugupan dalam pandangan matanya, dan matanya yang biasanya menatap tajam sekarang malah menunduk. Anjani berpikir bahwa Arga mungkin hanya bersikap seperti itu karena menghormati ibunya. Tidak mungkin suaminya akan memperlihatkan ekspresi kebencian di depan ibu Anjani. Tadi terjadi kecelakaan kecil di proyek, Bu. Tapi Arga baik-baik saja. Jawab Arga masih berdiri di depan pintu. Anjani, suamimu datang. Kok kamu cuma diam saja? Biar ibu ambil obat oles di dalam untuk merawat lukanya, kata Bu Ningsih sambil masuk ke dalam rumah untuk mengambil kotak pertolongan pertama. Di belakangnya, Randika melintas. Siapa yang terluka, Bu? Tanya Randika melihat ibunya membawa kotak P3K. Kakakmu, Mbak Anjani. Kenapa? Arga datang untuk menjemput Anjani, tapi wajahnya terluka seperti itu. Jawab Bu Ningsih, membuat Randika segera bergegas ke depan. Randika, bawakan kotaknya. Ibu akan membawa Dharma bermain sebentar. Tidak apa-apa. Tadi ibu mendengar Bu Lena memanggil Dharma untuk bermain di sana, kata Randika, memberi alasan sambil menggendong Dharma yang memang menjadi idola di kalangan tetangga karena kelucuannya. Baiklah. Ibu akan ke rumah Bu Lena dulu. Jangan lupa buatkan teh untuk kakak iparmu ya, ucap Bu Ningsih. Iya, setelah ibunya pergi, Randika berlari ke depan untuk bertemu orang yang telah membuat emosinya memuncak lagi. Beraninya datang kemari, belum cukup peringatan yang kuberikan padamu, ucap Randika. Stop, teriak Anjani saat melihat Randika melangkah maju dengan tangan terkepal. Buk, Randika sekali lagi memukul wajah Arga. Sementara Arga tetap diam. Anjani berusaha mencegah adiknya dengan mencengkeram lengan Randika, sambil bersiap untuk menahannya jika ia mencoba memukul suaminya lagi. Cukup, Randika, aku sudah bilang cukup, teriak Anjani kepada adiknya. Randika menghentikan serangannya, mendengar suara berat dalam suara kakaknya. Anjani sedang menahan tangisnya. Jadi, kamu yang menyebabkan Arga seperti ini, Mbak, ucap Anjani. Aku pantas menerimanya. Biarkan dia, lepaskan Randika, ujar Arga dengan bibirnya yang kembali berdarah. Karena bajingan sepertimu memang pantas mendapatkannya, sengit Randika. Randika, jaga sikapmu. Dia kakak iparmu. Suami Mbak. Anjani menarik Randika menjauh dari suaminya, dan ia memandang Arga, memberi isyarat agar Arga masuk ke dalam rumah. Jangan berdiri di depan pintu, Mas. Silakan masuklah. Maafkan Randika. Dia, Anjani berbicara pada Arga. Tidak apa-apa, sahut Arga sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Sebenarnya hatinya merasa lega melihat reaksi Anjani yang tidak tampak membenci. Namun, rasa bersalahnya semakin membebani pikirannya. Mbak Anjani cuma diam selama ini, menghadapi laki-laki semacam dia. Suami seperti apa yang mengusir anak dan istrinya dari rumahnya? Suami seperti apa yang tanpa bukti mencurigai istrinya? Suami seperti apa yang bisa menyakiti istrinya sendiri tanpa alasan?
Dia tak pantas disebut suami. Bahkan tak pantas disebut lelaki. Ucap Randika dengan penuh kebencian. Dik, sudahlah. Ini urusan dalam rumah tanggaku. Seharusnya aku dan Mas Arga yang menyelesaikannya. Aku tahu kamu peduli pada Dharma dan aku. Terima kasih atas itu. Tapi biarkan aku yang berbicara dengan Mas Arga sendiri, kata Anjani. Randika hanya mendengus sambil memandang tajam suaminya yang sudah duduk di kursi tamu. Namun, ia mengikuti permintaan kakaknya untuk memberi mereka waktu berbicara sendiri. Panggil aku jika laki-laki ini berbuat salah lagi. Biar aku hajar dia lagi, ucap Randika. Anjani tak memberikan jawaban. Tetapi ekspresi matanya sudah cukup memberi tahu Randika apa yang diharapkan. Randika kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Anjani dan Arga saling pandang saat mereka memanggil nama panggilan mereka masing-masing. Namun, Arga kemudian menunduk, tidak tahan menatap mata tajam istrinya. Maafkan, Mas, ampunilah, Mas. Aku merindukan kalian, ujar Arga dengan suara terguncang.